Di sini saya akan menjelaskan materi bab 10. A. Inti atom. Yang pertama, partikel penyusun inti. Terdiri dari 3, proton, elektron, dan neutron. Di setiap partikel memiliki massa dan muatan yang berbeda. Dapat dilihat dari tabel. Berikutnya 2 simbol unsur. Dalam tabel periodik, atom suatu unsur secara umum dilambangkan dengan rumus di bawah ini, yang berketerangan dengan X nama unsur atom, Z nomor atom, A nomor massa, A sampai Z jumlah neutron dalam atom. 3. Nuklida. Nuklida adalah jenis atom yang dibedakan menjadi 2, yaitu oleh jumlah proton dan jumlah neutronnya. Yang pertama, nuklida berdasarkan nomor atom, nomor massa, dan jumlah neutron. Itu pun dibagi menjadi 3. Yang pertama, isotop, yaitu unsur-unsur yang memiliki nomor atom sama tetapi memiliki nomor massa yang berbeda, seperti contoh di bawahnya. 2. Isobar, yaitu unsur-unsur yang memiliki nomor massa sama tetapi memiliki nomor atom berbeda, contohnya ada di bawahnya. Yang ketiga, isotan, yaitu unsur-unsur yang memiliki jumlah neutron sama tetapi memiliki nomor atom berbeda. Contohnya ada di bawahnya. Yang kedua, nuklida berdasarkan jumlah proton dan neutron. 1. Nuklida genap-genap, yaitu nuklida yang memiliki Z genap dan N genap. 2. Nuklida genap gasal, yaitu nuklida yang memiliki Z genap dan N gasal. 3. Nuklida gasal genap, yaitu nuklida yang memiliki Z gasal dan N genap. 4. Nuklida gasal-gasal, yaitu nuklida yang memiliki Z gasal dan N gasal. 4. Gaya inti. Gaya inti adalah gaya yang mengakibatkan proton dan neutron tetap berada di dalam inti. Karakteristik gaya inti yaitu sebagai berikut. 1. Merupakan gaya tarik-menarik yang lebih besar dari gaya Coulomb. 2. Bekerja pada kisaran jarak yang sangat pendek. Ini artinya nuklida-nuklida berinteraksi hanya dengan nuklida yang ada di dekatnya. 3. Bekerja antara 2 proton, 2 neutron atau proton dengan neutron. Stabilitas inti atom ditentukan oleh perbandingan antara jumlah proton dan neutron. Terdapat 2, yaitu A inti ringan, Z kurang dari sama dengan 20, dan B inti berat, yaitu Z lebih dari 20. Berikut ilustrasi sederhana gaya pada inti atom. 5. Energi ikat inti. Energi ikat inti adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan partikel-partikel penyusun inti menjadi partikel-partikel yang terpisah. A. Defek massa. Karena massa inti lebih kecil dari jumlah massa partikel penyusunnya, maka terjadi penyusutan massa yang selanjutnya disebut susut massa atau defek massa. Rumus persamaan defek massa ada di bawah ini beserta keterangannya. B. Konversi defek massa menjadi energi ikat inti. Penyusutan massa atau defek massa pada inti terdapat massa partikel penyusunnya merubah menjadi energi untuk mengikat proton dan neutron menjadi inti atom yang dinamakan energi ikat inti atau binding energi. Berikut 3 rumus energi ikat inti. 6. Reaksi inti. Reaksi inti adalah reaksi yang terjadi jika suatu inti atom induk ditembak dengan inti partikel yang berenergi dan menghasilkan inti baru atau inti anak disertai pelepasan sejumlah energi. Di bawah ini skema reaksi inti dan energi reaksi dari skema reaksi inti. Dalam reaksi inti harus dipenuhi hal-hal berikut, yaitu 1. Hukum kekekalan momentum. 2. Hukum kekekalan energi. 3. Hukum kekekalan nomor atom. 4. Hukum kekekalan nomor massa. Reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti atom berat menjadi inti atom baru yang lebih ringan dan disertai dengan pelepasan energi. Reaksi fusi adalah reaksi penggabungan beberapa inti ringan menjadi inti yang lebih berat yang disertai pemancaran energi.
B. Radioaktivitas. Radioaktivitas adalah gejala terpencarnya partikel-partikel radioaktif akibat peluruhan disintegrasi inti dalam rangka menuju inti stabil. Radioaktivitas pertama kali ditemukan oleh Henry Becquerel pada tahun 1852 sampai 1908 dan pada tahun 1896. Satu jenis-jenis sinar radioaktif. A. Radiasi alfa. Radiasi alfa terbentuk saat suatu unsur radioaktif memancarkan partikel alfa dan membentuk unsur baru dalam proses yang disebut peluruhan alfa. Sifat-sifat sinar alfa. Sinar alfa merupakan inti helium yang bermuatan positif, dapat menghitamkan film yang dilewatinya, dapat membelok di dalam medan listrik dan medan magnet, memiliki daya ionisasi paling kuat dibanding sinar radioaktif lainnya, memiliki daya tembus paling lemah di antara sinar radioaktif lainnya, berjangkauan beberapa sentimeter di udara dan 10⁻²mm di dalam logam. Di udara lajunya kurang lebih 0,054 C sampai dengan 0,07 C. Rumus persamaan reaksi atom yang mengalami peluruhan radiasi aktif di bawah ini. Energi reaksi dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan mx kurang my kurang m alfa dikali 931,5 mi V per SMA. B. Radiasi beta. Inti tidak stabil yang memiliki jumlah neutron lebih banyak daripada jumlah protonnya akan memancarkan partikel beta. Sifat-sifat sinar beta yaitu sinar beta merupakan elektron berenergi tinggi berasal dari inti atom bukan dari kulit atom dan bermuatan 1,6 kali 10⁻19 C. 2. Dapat membelok dalam medan magnet dan medan listrik. 3. Daya tembusnya lebih kuat dari daya tembus sinar alfa, tetapi daya ionisasinya lebih lemah dibandingkan sinar alfa. 4. Laju di udara kurang lebih 0,32 C sampai 0,9 C. 5. Jangkauan di udara dan logam lebih jauh dibanding sinar alfa. Ada 3 macam peluruhan beta. 1. Peluruhan beta negatif. 2. Peluruhan beta positif, dan 3. Penangkapan elektron. C. Radiasi gamma. Sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang dapat dipancarkan oleh inti atom tereksitasi. Sifat-sifat sinar gamma ada 4, yaitu sinar gamma tidak bermuatan listrik sehingga tidak membelok dalam medan listrik maupun dalam medan magnet. Memiliki daya tembus paling kuat tetapi daya ionisasinya paling lemah di antara sinar radioaktif yang lainnya. Sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik sehingga lajunya sama dengan laju cahaya. Sinar gamma yang mengenai bahan dapat mengakibatkan fotolistrik dan hamburan Compton. Gambar 10.6 yang menggambarkan dalam medan magnet hanya sinar gamma yang tidak dibelokkan. Dalam gambar 10.8 menggambarkan daya tembus partikel alfa, beta, dan gamma. Berikut ini adalah karakteristik sinar radioaktif. 2. Interaksi sinar radioaktif dengan bahan. A. Serapan atau pelemahan. Jika seberkas sinar radioaktif dengan intensitas dilewatkan pada sebuah keping dengan tebal X, intensitas sinar radio itu akan melemah secara potensial sesuai persamaan. B. Ketebalan paruh Hell's thickness atau HVL. Tebal keping bahan yang mengakibatkan intensitas yang keluar setengah dari semula dinamakan lapisan harga paruh atau ketebalan paruh. 3. Alat deteksi radioaktif. A. Pencacahan Geiger-Müller untuk mendeteksi radiasi alfa, beta, dan gamma.
B. Pencacahan kelipan untuk mendeteksi sinar gamma. C. Kamar kabut Wilson untuk melihat dan memotret lintasan partikel alfa. D. Kamar gelembung untuk penelitian partikel elementer biasanya berisi hidrogen yang berinti proton. E. Emulsi nuklir atau emulsi film untuk pemantauan radiasi. F. Kamar latu untuk menentukan medan magnet muatan dan momentum partikel dari lengkungan lintasan partikel. 4. Peluruhan radioaktif. Peluruhan atau rarasan merupakan perubahan spontan dari satu nuklida induk menjadi satu nuklida anak yang mungkin bersifat radioaktif atau tidak dengan memancarkan satu atau lebih partikel atau foton. A. Aktivitas radioaktif. Proses peluruhan radioaktif akan terus berlangsung hingga dihasilkan inti yang stabil. Laju peluruhan radioaktif disebut aktivitas radioaktif. B. Peluruhan inti. Aktivitas radioaktif menyebabkan perbedaan jumlah partikel sebelum dan sesudah reaksi peluruhan. Hubungan antara jumlah partikel sebelum dan sesudah peluruhan. C. Waktu paruh. Pada suatu kondisi tertentu jumlah partikel menjadi setengah partikel mula-mula. D. Umur rata-rata. Umur rata-rata merupakan kebalikan dari peluang untuk meluruh persatuan waktu. 5. Deret radioaktif. Dalam peluruhan radioaktif ada 4 deret radioaktif, yaitu A. Deret thorium. Unsur yang terbentuk pada peluruhan deret thorium memiliki nomor massa dengan kelipatan A sama dengan 4N. B. Deret neptunium. Unsur yang terbentuk pada peluruhan deret neptunium memiliki nomor massa dengan kelipatan A sama dengan 4N tambah 1. C. Deret uranium. Unsur yang terbentuk pada peluruhan deret uranium memiliki nomor massa dengan kelipatan A sama dengan 4N tambah 2. D. Deret aktinium. Unsur yang terbentuk pada peluruhan deret aktinium memiliki nomor massa dengan kelipatan A sama dengan 4N tambah 3.